KTP. Barang kecil ini ternyata bisa menjadi sumber masalah. Kita diminta orang untuk ngirim foto KTP, tahu-tahu kita ditagih sama pinjol. Gimana cara ngatasinnya ya? Sebelum upgrade Windows 11, pastiin Windows 10 kamu udah original. Kalau belum, mampir ke cdkeysales.com. Dalam rangka Black Friday selama bulan November ini, kamu bisa dapat tambahan diskon 35% dengan masukin kode TNT. Tinggal ikuti aja petunjuk pembeliannya. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan berbagai macam lisensi resmi game PC dan konsol, termasuk berbagai macam software termasuk Office. Langsung aja klik link lengkap yang ada di bawah. Halo, Joni mana? Hari ini kita akan ngobrolin soal NFT, Non-Fungible Token. Cara baru memanfaatkan teknologi blockchain yang selama ini dipakai oleh cryptocurrency. Jangan memicingkan mata dulu, jangan langsung buru-buru benci karena dengar kripto. Tenang aja, teknologi kripto itu sebenarnya bagus, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Kalau kamu sering baca berita, pasti kamu udah sering dengar bahwa sekarang itu banyak banget artis yang nyemplung ke dunia NFT. Bahkan ada banyak orang yang membuat NFT dan akhirnya berhasil dijual jutaan dolar. Gila banget tuh. Terus kira-kira apa hubungannya dengan KTP yang tadi di opening saya sebutin? Kita bahas dulu tentang apa itu non-fungible token, NFT. Kita pahami dulu pengertian dari fungible. Dalam dunia ekonomi, fungible itu artinya adalah suatu karakteristik atau properti suatu benda yang sama persis dengan benda lainnya. Jadi benda-benda ini karena bentuknya sama, karakteristiknya sama, propertinya sama, mereka bisa ditukar satu sama lain. Contohnya duit 10.000. Duit 10.000 ini ada banyak, bukan cuma kita yang punya. Atau mungkin orang lain punya, kita yang nggak punya. Ya, yang jelas duit 10.000 ini di mana-mana nilainya sama. Mau kamu tuker kemanapun, nilainya tetap 10.000. Sedangkan non-fungible itu adalah kebalikannya. Dia adalah karakteristik atau properti suatu benda yang tidak sama dengan benda yang lain. Jadi masing-masing benda itu akan mempunyai karakter unik yang akhirnya tidak bisa saling tukar karena nilainya akan jadi berbeda. Contohnya, kamu koleksi kartu Pokemon. Kartu Pokemon ini ada banyak banget. Bahkan kartu yang sama, yang gambarnya sama persis, itu bisa jadi punya value yang berbeda. Karena mungkin tahun pembuatannya beda. Bisa jadi kondisi kartunya juga beda. Terus warnanya yang satu udah pudar, yang satu masih bagus. Jadi pada intinya adalah walaupun bentuknya sama, tapi mereka punya nilai yang berbeda dan akhirnya tidak bisa saling tukar karena masing-masing punya karakteristik yang unik. Nah, kalau kita hubungkan dengan blockchain, gimana dengan Bitcoin misalkan? Apakah Bitcoin itu fungible atau non-fungible? Bitcoin ini termasuk fungible. Dia nggak unik. Dimanapun tempatnya orang punya Bitcoin itu ya nilainya selalu sama. Mau ditukar dengan model apapun, nilai Bitcoin selalu sama dan gak ada yang membuat dia berbeda dengan teman-temannya. Kalau pengen tahu contoh yang unik adalah ini nih. Kenal sama lagu ini? Ini adalah lagu dari Maroon 5. Dan dia sifatnya adalah non-fungible. Unik, tidak akan ada orang yang bisa menyamainya. Benar, semua orang bisa mengcover. Bahkan saat ini mungkin udah ada ribuan atau jutaan orang yang mengcover lagu tadi. Tapi secara nilai, punyanya Maroon 5 tetap yang paling berharga. Dan kalau seandainya nih, rekaman original dari semua orang yang nyanyiin lagu yang sama ini dijual, ya kira-kira yang laku mahal cuma punyanya Maroon 5. Walaupun kamu bisa mengcover dengan cara yang lebih canggih, lebih bagus, kalau dijual ya mungkin nggak laku juga. Dan ini adalah inti dari non-fungible. Bahwa setiap barang punya properti unik dan punya nilai sendiri-sendiri. Oke, itu tadi pengertiannya. Terus kita mau apa dengan hal itu tadi? NFT adalah suatu teknologi yang memanfaatkan blockchain. Dan salah satu blockchain yang paling awal memperkenalkan NFT ini adalah Ethereum. Ceritanya, NFT ini akan mendigitalisasi segala sesuatu, kemudian dikasih label properti yang unik untuk jadi ID-nya. Dan tujuannya adalah agar barang ini tadi tidak bisa diduplikat. Contohnya, kalau kamu bikin gambar atau bikin lagu,
Kalau kamu bukan orang yang terkenal, terus habis itu kamu upload gambar atau lagu kamu ke internet, tidak akan ada identifikasi unik apa-apa di dalam karya kamu. Jadi bisa aja ada orang lain yang, wah ini bagus nih, habis itu di-copy sama mereka, kemudian mereka yang mungkin sedikit lebih terkenal bakal mengaku bahwa karya tadi adalah punya mereka. Akhirnya bubar. Kamu yang sebenarnya sebagai kreator asli, jadi nggak dapat apa-apa karena ternyata barang kamu dijiplak sama orang lain. Dengan teknologi NFT, maka kamu bisa mendaftarkan karya kamu tadi untuk mendapatkan label digital unik NFT-nya tadi, mendapatkan ID. Jadi begitu kamu bikin lagu atau gambar, langsung kamu NFT-in, kamu langsung dapat labelnya. Dan itu tidak akan bisa di-copy. Orang lain bisa aja mengcopy gambarnya atau mengcopy lagunya, tapi ID-nya nggak akan bisa mereka copy. Jadi bukti kepemilikan bahwa itu punya kamu udah ada dari sejak awal. Terus apa gunanya kalau dia masih bisa di-copy juga sama orang lain? Nah, ini udah masuk ke dalam ranah dunia seni sebenarnya. Karena hampir sama seperti lukisan-lukisan zaman dulu, lukisan Mona Lisa contohnya, yang original cuma satu. Semua orang bisa bikin kopinya, mau difoto, diprint ulang bisa, mau dilukis ulang, dijual bisa. Tapi yang harganya paling mahal cuma ada satu, lukisan Mona Lisa yang asli. Harapannya itu yang akan terjadi dengan para seniman sekarang. Kamu bisa bikin gambar, boleh aja di-copy sama semua orang, tapi yang original cuma satu punya kamu. Dan dengan teknologi NFT ini yang memanfaatkan blockchain, berarti artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli aset digital ini tadi berhubungan dengan blockchain pastinya. Jadi yang kamu jual nanti bukan fisik dari barangnya, tapi adalah ID NFT-nya. Yang tentu saja ada bentuk gambarnya seperti apa atau bentuk musiknya seperti apa, tapi yang dijual adalah ID uniknya tadi. Terus bagaimana cara jual beli NFT ini tadi? Gampang banget, nggak bisa saya jelasin detail di sini, tapi yang pasti udah banyak website dan juga aplikasi tempat jual beli NFT. Kamu tinggal buka websitenya atau download aplikasinya, terus register. Habis itu kalau kamu punya gambar, punya lagu, bisa kamu register di sana, dapat NFT dan dijual. Apa yang bisa dijual? Sembarang. Apa yang ada di kepala kamu, apa yang bisa dibuat digital, itu bisa dijual. Bahkan kemarin itu sempat saya baca ada orang yang berhasil menjual hasil foto ronsen gigi, dijual dan laku mahal loh, gila nggak tuh? Terus contoh lain adalah cuitan pertama dari Jack Dorsey, pendirinya Twitter, itu di NFT-in, dilelang dan laku 41 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Siapa coba yang beli? Ada, yang beli adalah pemilik akun Sina Estavi. Mungkin orang awam kayak kita bakal berpikir ngapain sih kayak gituan kok dibeli? Tapi kalau kita bener-bener punya duit banyak dan kita memang punya mindset sebagai kolektor gitu ya, kita tahu bahwa barang-barang yang langka itu semakin lama nilainya akan semakin naik. Seperti halnya lukisan Mona Lisa tadi. Kenapa kok harganya semakin lama semakin mahal? Dan tetap ada aja yang mau beli. Karena begitu kita beli, nanti 20 tahun lagi harganya bakal berkali-kali lipat. Dan dalam dunia digital, cuitan Jack Dorsey tadi termasuk barang langka yang tidak ada duanya. Jadi si Sina Estavi tadi yakin bahwa dengan dia membeli NFT-nya, maka dalam waktu beberapa tahun lagi harganya pasti akan jadi berlipat ganda. Kalau sekarang kita bicara tentang NFT, biasanya orang sudah langsung berpikir bagaimana caranya kaya dengan NFT. Karena yang diberitakan itu adalah bikin gambar gitu doang, harganya bisa jutaan dolar gitu ya. Tapi jangan melulu mengarah ke sana. Karena teknologi blockchain gak melulu untuk cari uang. Jangan sampai nanti NFT ini jadi menyesatkan orang seperti cryptocurrency yang harusnya dipakai untuk alat tukar gitu ya, yang canggih, ternyata hanya menjadi mesin uang. NFT ini kalau benar-benar dimanfaatkan maka bisa sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah soal KTP yang tadi saya singgung di awal. Apa hubungannya dengan NFT? Ada. NFT tadi ceritanya mendigitalisasi semua barang sehingga tidak bisa diduplikat lagi. Jadi bisa aja KTP ini kita NFT-kan untuk dapat registrasi unik, dapat ID uniknya tadi. Jadi di saat kita ngurus segala sesuatu yang butuh untuk ngasih KTP gitu ya, kita bukan lagi ngirim foto KTP-nya doang, karena itu bisa aja di-copy dan dimanfaatkan sama orang lain untuk kejahatan. Dengan NFT, yang kita serahkan bukan cuma gambar KTP, tapi sekaligus ID unik NFT-nya. Jadi di saat kita serahkan, orangnya bisa langsung ngecek apakah benar KTP tadi punya kita. Begitu bukan, wah berarti lu nyuri gambar, ini bukan KTP lu.
Di sini bisa kita manfaatkan untuk mengurangi angka penipuan. Kalau kamu seorang seniman atau mungkin seorang konten kreator, kamu juga bisa memanfaatkan teknologi NFT ini. Secara kalau kita lihat di YouTube atau dimanapun, banyak konten re-upload. Orang tinggal nyomot video dari tempat lain, kemudian di-upload atas nama mereka. Dengan adanya NFT, hal itu bisa dikurangi. Karena saat kamu mengupload, kalau NFT-nya ketahuan bukan punya kamu, ya nggak bisa. Terus kalau kamu tukang bikin gambar atau tukang bikin lagu, itu juga bisa kamu memanfaatkan teknologi NFT ini. Jangan kamu upload sembarangan untuk dijual. Karena kalau sampai di-copy orang, dan tiba-tiba lagu kamu jadi terkenal, tapi ternyata bukan kamu yang nyanyiin, sakit hati. Dengan teknologi NFT, maka yang kamu jual adalah NFT-nya. Dan asiknya lagi, kalau kita jualan hasil karya dengan cara konvensional, katakanlah lukisan kamu jual, terus dibeli sama orang, udah, kamu dapat duit, selesai. Seandainya 5 tahun kemudian harga lukisan kamu jadi 10 kali lipat, ya udah, untungnya yang beli pertama. Begitu dia jual dapat untung gede, kamu nggak dapat apa-apa. Dengan NFT, hal itu bisa diatasi. Karena di saat kita menjual NFT pertama kali, itu kita bisa mengatur apakah kita mau dapat persenan setiap kali karya kita dijual ke orang lain. Asik banget kan? Tapi jangan terlalu bermimpi bahwa NFT ini akan membuat kamu menjadi cepat kaya. Ada orang bikin gambar batu doang, gak ada bagus-bagusnya. Ternyata laku jutaan dolar, gila gak? Tapi sebaliknya, ada banyak banget gambar yang jauh lebih bagus, tapi ternyata nggak ada yang beli sama sekali. Yang punya pikiran bikin gambar, kemudian diupload dalam bentuk NFT dan dijual, bukan cuma kamu doang. Jadi di saat kamu nanti mengupload hasil karya kamu, begitu pula jutaan orang lain akan melakukan hal yang sama. Intinya adalah NFT ini suatu teknologi baru yang melibatkan blockchain, di mana blockchain itu juga adalah teknologi yang sebenarnya bagus-bagus aja. Tidak ada skema cepat kaya dengan memanfaatkan teknologi blockchain ini. Kalau kamu dengar miner atau trader bisa dapat untung banyak banget, itu bukan cepat kaya. Mereka udah kaya duluan, dari awal modalnya emang udah gede. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi blockchain termasuk NFT ini untuk membantu kehidupan kita sehari-hari dan mengupgrade-nya untuk jadi lebih asik lagi. Teknologi dibuat untuk mempermudah hidup kita, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai untuk melakukan hal jahat. Bukan teknologinya yang jahat, orang-orangnya yang jahat. Sama halnya minum air putih, sehat buat badan kita. Tapi kalau tenggelam di air putih, ya mati juga. Sampai ketemu di video yang lain.